Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farel Aziz dari kelompok B2 dengan 51E05047. Di sini saya akan menjelaskan tentang Japer serta pengembangan yang ada di modul 5, 6, 7, dan 8. Di sini mulai dari Japer unit 5. Oke. Di sini ada interface dari Japer unit 5 seperti ini. Terus lanjut ke form satunya. Form satu ini ada lima spare part 1 as a new spare part, karena adalah ini nanti akan spare part akan membuat objek spare part. Terus nanti di private subbutton tanggal itu nanti akan dimasukkan spare part satunya dan mengisi tanggal pemesanannya. Terus nanti input boxnya seperti ini. Terus nanti subbutton kodenya seperti ini, kode dari spare part tersebut, dan juga input button seperti ini. Terus ini button ada button pemesanan, terus spare part satu, terus nanti input buttonnya seperti ini, ada masukkan nama pemesanannya. Terus nanti di barang, button barang untuk memilih barang, ada body, pintu, kaca jendela, dan juga ban. Oke, di sini juga ada nama barangnya. Terus masukkan nama barang nanti di sini. Terus kalau di luar dari ini ada button jumlah pemesanannya berapa, diinput di situ. Terus ini button totalnya, total dari harga. Terus ini button detail untuk menambahkan detail pesanan. Dan ini ada form kedua yaitu spare part VB. Di sini ada spare part VB nanti dipanggil sama form 1 ini. Terus spare part VB ini ada order date sebagai string, item code sebagai string, customer name sebagai string, item name sebagai string, quantity sebagai integer, total price sebagai decimal string, karena ini adalah sebuah kata-kata huruf. Kalau integer ini sebagai bilangan bulat, desimal karena biar total bisa desimal. Terus ini order quantity untuk mengambil jumlah pemesanannya. Terus ini quantity untuk jumlah pemesanannya berapa sih gitu. Jika pemesanannya lebih dari sama dengan 25, maka kuantitasnya sama dengan value, karena pemesanannya minimal 25 unit. Terus ada total price. Total price yang dimasukkan itu harus lebih dari 0, karena kalau tidak lebih dari 0 kan nggak ada yang dibayar. Jadi kalau kurang lebih dari 0 itu harga tidak valid. Terus ada calculate price. Body harga 1000, pintu harga 200, kaca jendela harga 140, ban harganya 80. Jika kuantitasnya lebih dari 100, maka diterima diskon dengan rumus total price sama dengan total price dikurang total price kali 0,05, karena diskonnya 5%. Ada nanti detail pemesanan seperti ini. Ya, seperti itu untuk Japer unit 5. Next ke pengembangan unit 5. Di pengembangan unit 5 ini ada form 1 assign, form 1 class, form Python sebagai, dan juga kelas Python spesial. Ini desainnya ada button input nama, base status, input umur, cek biaya, input paket, total biaya, lihat data. Ini juga ada disitu. Terus ini ada button dim pasien 1 assign jawab pasien.
karena nanti buat objek pasiennya sendiri. Terus ada pesan 1, pesan 6 itu untuk input nama pasien dengan juga input box seperti ini. Pesan IC untuk input umur pasien, batan umur, dengan input box seperti ini, dan batan penyakit untuk menginput penyakit pasien. Di sini ada demam, flu, covid, diabetes, dan juga stroke. Terus nanti kalau ngisi sini nanti akan mengatur biaya otomatis. Kalau nggak ada di sini nanti bakal dicek ulang. Oke. Ini batan statusnya ada rawat inap dan juga rawat jalan. Bila 1 jika mau rawat inap, terus nanti pilih 2 jika mau rawat jalan. Kalau tidak ini ya pilihan tidak valid. Oke, ini batan biaya pengobatan nanti masih baca seperti ini. Biaya pengobatan sama dengan RPM sekian. Terus ini juga batan detail untuk detail dari pemesanannya. Ini ada kelas pasien, ada public nama string, dia string, h as integer, total cost as decimal, impatient is boolean. Ini string karena bentuk kata, integer karena berbentuk bilangan bulat, desimal karena total desimal, bulan karena nanti itu hanya status bisa dicek true or false. Nanti bakal input umurnya, dicek umurnya ini bisa lebih dari 0, antara rentang dari 0 sampai dengan 120. Kalau nggak gitu umurnya tidak valid. Terus ada treatment cost, if value lebih dari 0, ini cek validasi biayanya, karena kalau kurang dari 0 kan nggak ada biayanya, jadi harus lebih dari 0. Inpatient status, ini mengatur status mau rawat inap atau rawat jalan. Biasa boleh. Ini ya treatmentnya nih, kalau demam harganya 500.000, flu itu 300.000, covid itu 2 juta, diabetes itu 1.500.000, stroke itu 257.900. dan ini harganya. Kalau penyakit lainnya segini. Terus ini tambahan biayanya, get status nih yang tadi lanjutan. Terus kalkulat total ramposnya ini segini nih. Nanti kalau rawat inap ditambahin 1 juta, kalau rawat jalan 0. Ini nanti bakal lihat apa seperti ini. Oke, sekian dari saya untuk Japer dan juga pengembangan modul 5.
Oke, di sini ada chapter unit 6, ada form 1 desain seperti ini, terus ini form 1 untuk codingannya. Nih ada form toko elektronik, desainnya seperti ini, ada combo box seperti ini buat pilihan, pilih produk, jumlah barang, text box jumlah barang. Ini ada button barang masuk, barang keluar, check stock, ada list ya, outputnya. Ini ada reset, tombol untuk reset nih total seluruh stoknya di sini. Oke, dari form 1 dulu. Form 1 sebagai kelas utama dari program, langsung aja ke sub form 1-nya ada nih. Nanti bakal nge-clear dulu nih combo box di sini. Terus nanti di combo box bakal nge-add TV, kulkas, mesin cuci, AC. Terus nanti bakal kosongkan dengan awal kalau udah diisi. Ini label total seluruh stok, nanti bakal reset, nanti jumlah juga bakal clear. Kini sub button tambah produk, di sini bakal clear dulu combo boxnya sebelumnya. Terus nanti add lagi nih TV, kulkas, cuci, AC. Combo box index-nya bakal sama dengan 0 karena nanti bakal diinput. Nih label totalnya strip dulu, nanti bakal nambah kalau udah diinput. Nih sub button masuk, nanti jumlah as integer untuk variabel jumlah barang yang akan dimasukin nantinya. Toko elektronik ini proses, nanti proses nih layoutnya nanti bakal ada muncul nih seperti ini, jumlah, unit, dan juga nanti bakal ada box teks masuk. Oke gini. Terus nanti label totalnya bakal berganti, nanti total stok sama dengan total jumlah yang diinput nantinya, diupdate lah nanti. Nanti kalau input salah bakal muncul message box seperti ini. Ini button keluar, jumlah as integer, terus nanti validasi input angkanya nanti ini. Terus nanti bakal outputnya sebenarnya sama kayak button masuk, bedanya di sini aja. Kalau tadi masuk, ini keluar. Itu total seluruh stoknya bakal diupdate. Terus ini button cek untuk ngecek stoknya ada berapa sih gitu. Button reset untuk reset seluruh formnya. Ini ada kelas toko elektronik. Di sini integer 15. Ini karena stok awalnya nih. Stok awal semua 15. Nah, integer semua karena bilang bulat. Nanti barang masuk, nanti bakal ditambah dari stok awal ini barang masuknya. Barang keluarnya nanti bakal kurang. Nanti cek stoknya bakal ngecek berapa sih jumlah yang ada gitu. Nanti public function total stok seluruhnya bakal jumlah semua. Oke, coba di start, di run, pilih produk, tekan TV, barangnya udah 12 udah masuk. Ini karena kenapa sih 72? Karena tadi kan 15 nya ada di berapa nih? Ada 4. 15 dikali 4 itu 60. 60 tambah 12 itu 72. Kita stok TV segini ya, gitu. Next ke pengembangan. Ini pengembangan unit 6. Sini ada form 1 desain seperti ini. Kita menggunakan satu form aja. Ini ada membuat kalkulator metrologi, kita masukkan data, label button, terus ini ada dashboard. Ada rata-rata standar deviasi kayak gini. Oke, lanjut ke codingannya. Ada dim list pengukuran as a new list of double. Dia bakal nyimpan list baru bagi double karena bisa koma-koma nanti.
Ini button tambah, bakal ada validasi input angkanya, terus nanti ditambah list angkanya, nanti bakal ditampilin, nanti bakal ngapus textboxnya, terus fokus ke textboxnya bakal, karena kursornya nanti bakal ke textboxnya lagi. Jika salah, ini bakal muncul seperti ini. Ini button hitungnya. Ukuran kurang dari 2, bakal coba data masukkan minimal 2 data pengukuran, karena buat mengukur standar deviasi satu data kan nggak bisa, plus 2. Ini hasil rata-rata double karena bakal ada koma-koma, standar deviasi juga double, koma-koma juga. Ini nanti label, nanti yang muncul di data bakal seperti ini, rata-rata 9 berapa, standar deviasi 9 berapa yang di label tadi itu di bawah dalam milimeter. Button dari set, nanti ini bakal ada set, di reset semuanya, di clear semuanya, bakal mulai dari awal. Sini untuk hitung rata-rata, jika datanya kosong maka nanti kosong. Di dim total as double sebenarnya 0 karena 0 karena di awal data bisa 0. For each nilaiin suruh data orang setiap data, terus nanti total jumlah semua data, ada public search function, hitung standar deviasi dan rata-rata double. If data count kurang dari 2, rate-nya 0 karena standar deviasi minimal 2 data. Terus for each perulangan setiap data, jumlah kuadrat yang ada di bawah seperti ini perhitungannya. Ya seperti ini, mungkin langsung ke running aja kali ya. Nah, data pertama ini ada 80 data, terus ini ada 468 tambah data, kita pakai 3 data aja, sorry 989 tambah data, kita calculate, nanti bakal muncul rata-rata dan standar deviasinya, kita bakal reset data lagi. Nah itu guys, sekian dari saya untuk Japper dan juga pengembangan unit 6. Oke, di sini bakal ke Japper dan juga pengembangan unit 7. Yang mulai dari Japper dulu. Ini kalau tulisannya di kosongin aja, langsung ke sini aja. Import sistem Windows. Ini import Windows Pro. MSPS pengiriman. Nanti ada kelas induk paket, terus nanti ada variabel nama pengirimnya sebagai string, juga beratnya sebagai double, variabel beratnya sebagai double. Ini public sub new. Di sini nanti ada nama pengirim sama dengan nama untuk mengisi untuk memfile. Terus nanti beratnya ada sama dengan BRT biar lebih simpel aja. Terus nanti ada ini kelas reguler, terus nanti turun dari paket, turun dari kelas paket. Terus nanti ada konstruktor reguler seperti ini, terus nanti ada panggil konstruktornya di nama dan BRT, nama untuk nama pengirim, BRT untuk berat. Ya, override fungsi seperti ini untuk public class override. Ini beratnya nanti bakal berat dikali 5000. Untuk kelas express dari turunan paket. Terus ini ada nama dan BRT nya juga untuk nama pengirim dan berat. Terus nanti ini express, karena express nanti bakal biaya lebih mahal, nanti bakal berat kali 10.000. Terus ini kargo,
aturan dari pakai juga, soalnya kan nanti bakal ada beberapa pilihan ya, biar membedakan aja sini. Ini nanti biaya juga bakal lebih mahal, yaitu 15.000. Ini bakal berat 15.000. Nanti seperti ini nih, nanti bakal ada label nama, label berat, label jenis, label hasil, teks box nama, teks box berat, combo box jenis, button hitung, dan juga button reset. Ini berarti label nama, sini label, terus ini label nama sama nama pengirim, label nama sama dengan ini untuk mengatur posisi ya, level 20, topnya 20, lebarnya 120, dan juga yang lain-lainnya dengan ya sama, kirinya 90, teks box namanya, ini teks box nama ini untuk mengatur label berat seperti ini dalam kilogram, levelnya 20, topnya 60, lebarnya 120. Ini teks box beratnya, ya label jenisnya, dan juga ini cover box ini untuk mengatur kirinya 90, atasnya 100, lebarnya 150. Nanti ini belanja reguler, express, kardo dengan biaya yang udah ada sebelumnya, jadi atur sebelumnya. Nah, button hitung untuk menghitung seluruh biayanya, sebagai kan nanti biaya beda-beda ya, nanti bakal kali itu. Button reset untuk mereset seluruhnya, nanti ada label hasil ya, total biayanya ini nanti bakal menampilkan total biaya. Ini ada button hitung, FK box reguler dan cek reguler. Paketnya bakal jauh pengalaman buat reguler, terus ini buat express. Selain keduanya ini else ini kargo, untuk mengatur kargonya. Kargo bakal ini biaya sama dengan paket hitung biaya, hitunglah biayanya. Terus nanti bakal menampilkan biayanya. Terus nanti button reset untuk mereset seluruhnya. Oke, coba start aja. Kan dia bakal muncul. Nah, ini text box label, terus button, terus ini button juga. Nanti bakal total biayanya berapa nih. Kayak nama pengirimnya misalkan Ariel, kilogramnya 5 kilogram, jenis pengirimannya reguler, dihitung nih 5 kali 5 25.000. Bisa di reset aja dah. Lanjut ke pengembangan. Nih form 10 para semua diatur di kita buat form baru ya, sorry. Form kasir. Nih nanti bakal nambahin label text box dan juga button. Nih untuk mengatur seluruh posisi dan juga nama dari label itu, dari nama barang, mengatur posisinya. Terus juga ini ada text box juga ya, bukan label juga. Ini bakal label harga. Ini mengatur kiri 20, atasnya 60, lebarnya 100, dan juga ini text boxnya. Ini ada label jumlah, masih text box jumlahnya juga. Pokoknya ini diatur-atur semua sih. Setiap label dan juga text box yang akan muncul nantinya bakal diatur di sini. Kirinya berapa, atas berapa, lebar berapa. Ini ada total button style. Memberi border pada label totalnya nanti. Terus sudah untuk konstruktor kelas kasir. Ada button hitung, harga integer, jumlah sebagai integer, total sebagai integer. Kenapa sih integer? Karena ini bilang bulat. Soalnya kan jumlah juga kan nggak mungkin koma sih, harganya juga bukan koma, jadi totalnya juga bilang bulat. Nih. If total dari harga, kan ini total sini kan harga kali jumlah.
lebih dari 100.000 nih, diskonnya 10.000, kita dapat diskon 10.000. Kalau total dari jumlah harganya itu 100.000 sih, bakal langsung muncul nih total berapa dengan diskon 10.000. Ada button reset untuk mereset semuanya. Kita lanjut ke link aja. Nih, nama barangnya misalkan ban, harganya 20.000, jumlahnya 3 aja, dihitung nih 60.000, 20.000 kali 3 nih, reset. Oke, udah. Oke, sekian dari saya untuk modul 7. Terima kasih. Oke, terakhir di modul 8 nih ada Japra dulu. Ini ada Japra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih, Japra 1. Oke, ini untuk program cek bilangan. Harus data ngecek apa bilangan genap. Ini tuh harus dibagi 3 dengan rentang 1 sampai 170. Nih, ada 170. Nih, dibagi, ini mod 2 nya kan mod itu sama dengan 0, mod 3 sama dengan 0. Karena ini bilangan genap ya, bilangan genap kan bisa dibagi 2, dan ini biar bisa dibagi 3 juga. Ini print hasilnya berapa. Nih, jika ini memenuhi semuanya, bakal di print bilangan adalah bilangan genap dan habis bagi 3, dan juga bilangan dalam rentang 1 sampai 70. Jika tidak, maka bilangan tidak memenuhi kriteria. Ini dicoba di running aja. Ini bilangan misalkan bilangan genap habis dibagi 3 itu ada di berapa ya, 24 deh. Nih, bilangan genap habis dibagi 3 dan dalam rentang 1 sampai 70. Udah, oke. Kita clear terminal dulu. Nanti Japra 2. Print program mengurutkan bilangan. Ini sebagai judul program. Nanti ini data kosong, list kosong ya, buat 8 bilangan tersebut. Perulangannya sebanyak 8 kali. Bilangan sebagai integer diinput, dimasukin bilangan nih, input bilangan. Nanti nih bakal diurutin dari terbesar datanya ke situ, terus nanti data terkecil. Oke, nanti bakal diambil ke terbesar kedua, terkecil ke 3. Oke, langsung aja nih masukin bulan pertama. Misalkan ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry belum ini coy. Sorry, ulang. Nih. Oke, lanjut deh. Kita clear dulu, terus ke ini. Oke. Bahan pertama ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, nih. Urutan dari terbesar ke terkecil bener kayak gini. Oke. Terbesar keduanya 8, betul. Terkecil ada 3, betul. Ada 4, sorry. Ada 4, betul. Oke, udah. Kita lanjut ke Japra selanjutnya. Clear dulu. Oke, ada judul programnya, program cek bilangan prima. Nanti masukkan bilangannya sebagai integer. Prima seberang true. Kalau prima bakal true jika ini kan dalam rentang 89 sampai 179. Oke. Jika bilangan bisa dibagi i, dan ini for is in range 2 kamu bilangan. Ini faktornya nanti
apakah bilangan bisa dibagi faktornya, apakah ada faktornya gitu. Nih, prima sama dengan false di break untuk menghentikan perulangan. Jika bilangan prima, print bilangan merupakan bilangan prima yang di antara 89 sampai 179. Jika tidak, maka bukan bilangan prima yang berada di dalam rentang 89 sampai 109. Jika bilangan di luar rentang, print bilangan tidak berada dalam rentang 89 sampai 109. Oke, kita coba run aja. Misalkan 97 merupakan bilangan prima di antara 89 sampai 109. Oke, next ke Japra selanjutnya. Japra 4. Oke. Ini simple aja. Ini bakal ada judul bilangan 10 untuk inisiasi bilangan awalnya. Nih. While bilangan kurang dari 150 dan juga if bilangan bisa dibagi 2. Cek bilangan bagi 2. Kalau tidak bisa bagi 2 sama dengan 0. Dan bilangan katakan 3. Oke. Print bilangan. Nanti bakal nambah 1 nih karena di plus 1 ini ya. Kita coba run aja. Nih, nampilin bilangan ini dari 10. Jika ini kan yang tanggal 42 bukan 0 ini. Nih, gini aja. Ada beberapa bilangan. Oke. Next ke Japar 5. Oke. Di Japar 5 untuk mengimpor modul math untuk menggunakan nilai pi dan fungsi akar. Ini print. Ini sebagai judul program untuk menghitung volume dan luas permukaan kerucut. Ini ada volume kerucut 1/3 kali pi, ini pi-nya kali jari-jari dikuadratkan. Wah, gitu sih. Ini ya rumus volume kerucut dan juga luas permukaan kerucut. Jadi ini rumusnya. Jari-jari sebagai float. Kita input jari-jari. Oke, input jari-jari ini. Karena kan bisa combine pakai float. Ini volume kerucutnya nih bakal nampilin. Nih, volume kerucut. Kita langsung aja kali ya di jari-jari kerucut. Misalkan berapa ya? 6 deh. Tinggi kerucut 12, jadi 14 aja. Nih, volume kerucut segini, luas permukaan kerucut segini dengan rumus yang udah diberikan. Next ke Japar 6. Clear terlebih dahulu. Gak ada judul programnya. Nanti gabung input data untuk menggabungkan input data. Input sebagai integer nantinya untuk dimasukin buat isi kosong untuk menyimpan input vary range perulangan setiap sesuai jumlah input. Meminta input dari pengguna nih, masukkan input ke sekian 1 2 3 4 5 7 gitu. Nanti katanya menambahkan input ke dalam list hasil gabungan input data, memanggil fungsi untuk menggabungkan input. Nanti ada print hasil gabungannya berapa sih gitu. Jadi run aja. Jumlah inputnya misalkan 2, input 1 itu 1, input kedua itu 3, hasil gabungannya 1,3. Oke. Next ke Japar terakhir, Japar 7. Japar 7 ini ada file konservasi dan juga ada folder konversi folder konversi yang ada file
kecepatan. Oke, ke file kecepatan dulu ya. Di sini ada rumus diubahnya nih, m/s, meter per second, menjadi kilometer per jam. Atau coba ini ada rumusnya untuk konversi ke kilometer per jam. Ini juga ada rumusnya untuk ini ngubah dari meter per second menjadi mil per jam. Ini rumusnya juga ini untuk mengubah meter per second menjadi sentimeter per jam. Ya bisa juga kayak seperti ini. Oke, ke file JPEG konversi ya. Kecepatan print, judulnya seperti ini. Untuk masukin kecepatan awalnya dalam meter per second sebagai float karena bisa desil. Nih, mengonversi yang tadi dengan rumus yang tadi nanti di print seperti ini. Oke, sorry ini belum declare ya, kita run aja. Misalkan kecepatan dalam meter per second misalkan 95, nih nanti seperti ini, dalam kilometer per jam seperti ini, dalam mil per jam seperti ini, dalam sentimeter per jam seperti ini. Oke, sekian dari saya untuk belum deh pengembangannya juga, sorry, langsung lanjut ke pengembangannya aja. Nah ini dia pengembangan unit 8. Ini ada file utama dan juga folder modul utilitas dengan file kalkulator produksi. File utama ada nih, manggil modul hotspot, urusan bersih-bersih layar terminal, time untuk mengatur jeda waktu atau loading, modul utilitas untuk import file kalkulator dari folder utilitas biar kuliah rapih, untuk bersihin layar, untuk ngapus tulisan yang di layar di terminal, sorry. Oke, tuh mungkin fungsi buat nahan layar biar nggak langsung balik ke menu. Oke, kayak gitu. Ini lagi ke internal untuk ngitung berapa jumlah kata dari inputan. Pecah kalimatnya pakai spasi, terus hitung jumlah pecahannya pakai fungsi len. Fungsi untuk menerjemahin angka jadi sebutan teks nih. Jika nomor 10 bakal 10, 11, 11, 12, 12. Angka 12 bakal datangnya 12 juga. Jika bukan 10, 11, 12 itu, maka returnnya angka lain. Oke. Definisi akumulasi grosir. Total awal untuk sumber dasar harganya, tumpuk semua angka, masukkan jumlah, masukkan jadi 1, ya total. Total akhirnya total awal dikurang total awal dikali diskon per 100. Oke, lambdanya itu kuadrat, nanti di kuadratin aja sih langsung. Oke, di atas tokonya ada gudang B, aplikasi aktif buat true, variabel bulan true buat kontrol perulangan utama aplikasi. Pilihan pajaknya ada 5, 10, 15. Grup divisi ada logistik, produksi, dan juga data karyawan ada Fahril, kota Depok ya, nama saya sendiri dengan asal kota saya sendiri dengan versi operator. Oke. Riwayat ukuran untuk nyiapin disk kosong buat nampung data angka, bersihin layar. Print ini identitas tokonya bakal kayak gini ya, nanti bakal kayak gini isinya. Ini bakal pilihan menunya sih, bukan sih. Ada pilihan 1 keluar dapur, pilihan 2 hitung matematika, pilihan 3 tuh ada statistik, pilihan 4 ada informasi internal, pilihan 5 ada keluar aplikasi. Ini pilihan 1 yang bakal kayak gini. Input data ukuran berapa, input angka dimensi sampel baru dalam milimeter. Ini
Ini toleransi statis ya, 0,5. Kondisi riwayat ukuran data seperti ini, nanti bakal gini, cetak list yang paling update. Jika 2, bakal ada hitung otomatika input angka dasar utama, angka dalam bilangan bulat ya, integer. Print hasil perolehan kuadrat. Oke, bagi lambda yang tadi. Terus hasil operasi binder gerbang. Hitung bitwise R pakai pipa. Oke. Print cetak angka bilangan genap, deret bilangan genap, pembatasan 0. While pembatas kurang dari angka input, putar perolehan selama nilai belum menembus angka inputan. Oke, print pembatas cetak angka berjajar samping dipisah spasi, pakai spasi ya. Oke. Terus nih 3 adalah statistik. Nanti bakal input juga, terus nanti bakal ada print utilitas proses print kalkulasi proporsi dari modul luar. Nanti ada nampilin hasilnya. Terus ada kalau pilihan 4 bakal ke informasi internal kayak divisi yang tadi, grup divisi, pilihan batasan, beban, pilihan pajaknya tadi diisi, terus di print, terus nanti ada profil operator, nanti data karyawannya itu di print, kalimat inputnya, lantai produksi, minta ketikan kalimat panjang data produksinya. Oke, print F terbilang dari yang diketik, panggil fungsi terjemah angka yang tadi. Oke, lanjut ke pilihan 5. Ini keluar aplikasi, jadi langsung keluar aja sini buat bersihin layar terminal. Terus nanti ucapan perpisahan akhirnya udah ucapai juga ya, seluruh sistem berhasil dimatikan dengan aman, sampai jumpa, seperti itu. Jika nomornya bukan 1, 2, 3, 4, 5, itu bakal ke nih nomor pilihan tidak tersedia di dalam menu, bakal muncul seperti itu. Jika value error nanti bakal salah masukkan data dalam bentuk angka murni, jangan huruf tuh. Oke, ke file selanjutnya, untuk kalkulator produksi. Untuk mendefinisi itu estimasi nilai, ke returnnya ini bakal nilai dikali 4/5. Oke, langsung aja ke di run, aktifkan. Oke, misalkan kita pilih nomor 1. Oke, 8. Oke, ini bakal gini outputnya. Nomor 2 data dasar utama 2 kuadrat 4, operasi binder ini 3, deret bilangan 0 sampai 2 ya, itu. Oke, ke 3 masukkan nilai parameter 8. Hasil kalkulasi proporsi dari modul luar 6,4. Oke, lihat ke 4. Ini bakal munculin daftar divisi pabrik aktif, logistik produksi, batasan nilai beban itu ada 5, 10, 15, operator tidak, nama saya Fahril, Depok, posisi sebagai operator. Kalimat mutiara, lantai produksi. Satu kata doang ya, semangat, keras semangat, satu kata. Ketik angka tes 10 sampai 12, misalkan kita tulis 11 ya, betul 11. Terus ini udah selesai. Untuk kelima berarti kalkulasi udah menghapus di terminal. Seluruh sistem berhasil dimatikan dengan aman, sampai jumpa. Oke, sekian dari saya untuk modul 8, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.